Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 1 Februari 2022 akan ada hari libur ya, yang disebut Hari Raya Imlek. Nah, saya ingin menyampaikan suatu perenungan atau suatu komentar berkaitan dengan bolehkah orang Kristen, khususnya orang Kristen Tionghoa, merayakan Imlek. Nah, apa sih Imlek itu? Pada mulanya Imlek adalah perayaan yang dilakukan para petani di Tiongkok sejak zaman dulu kala, ya, dalam menyambut musim semi. Jadi hari Imlek itu, tahun baru Imlek, disebut juga Hari Raya Panen atau Hari Musim Semi. Demikian pentingnya perayaan Imlek ini sehingga 1 minggu sebelumnya orang-orang Tionghoa sudah mulai, ya ini khusus bagi mereka yang belum menjadi Kristen atau belum menjadi percaya, itu mereka mulai menyembah ya dewa dewi mereka. Dan yang terutama itu adalah dewa dapur yang dipercaya mengontrol rezeki atau hoki bagi para penganutnya, para orang-orang Tionghoa yang belum menjadi Kristen itu. Dan mereka akan mempersembahkan makanan-makanan yang manis sebagai persembahan yang terbaik bagi dewa-dewinya. Mereka pun akan mempersiapkan diri seperti membersihkan rumah, membeli barang-barang keperluan pribadi, kue-kue, dan sebagainya untuk menyambut tahun baru Imlek. Jadi sejak tanggal 23 sampai tanggal 30 malam atau akhir penanggalan Imlek ya, menurut penanggalan orang Tionghoa. Nah, mereka sudah sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut tahun barunya. Di malam tahun baru Imlek ya, tanggal 30-nya atau 29 untuk tahun ini, mereka akan berkumpul bersama-sama keluarganya, keluarga besar, untuk makan malam bersama. Mereka akan memasang kembang api dan mercon, lalu hiasan-hiasan di pintu ya dengan kertas merahnya. Lalu pada saat hari raya Imlek itu tiba, nanti di 1 Februari itu, mereka akan sembahyang kepada pencipta ya, kepada Tuhannya, kepada dewa-dewinya sesuai keyakinannya, sebagai bentuk syukur dan doa harapan agar di tahun yang baru akan mendapatkan rezeki atau hoki yang lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu mereka akan mulai menyembah leluhur atau arwah-arwah nenek moyang sebagai bentuk penghormatan, kemudian berkunjung kepada orang tuanya, ke rumah orang tua, lalu ke mertua, sanak keluarga, kerabat, dan teman-teman dekat, terutama yang dituakan, dalam rangka bersilaturahmi, memberikan penghormatan juga. Nah, sebagai sebagian dari rangkaian ritual tahun baru Imlek ini, itu bertentangan dengan iman Kristen, ya, karena kita tidak menyembah dewa-dewi dan tidak menyembah nenek moyang atau arwah leluhur. Akibatnya, banyak orang yang mulai bertanya, apakah orang Kristen boleh merayakan tahun baru Imlek? Jawabannya adalah boleh, tetapi kita patut memperhatikan beberapa hal penting ini, ya, terutama ketika terkait dengan ritual penyembahan atau ritual kepercayaannya. Jadi, sebagai orang percaya, kita patut menyimak beberapa hal penting ini. Yang pertama, kita boleh merayakan dengan hati penuh sukacita, sambil memandang hari raya Imlek itu sebagai hari baru yang baik yang Tuhan berikan. Hari baru membawa pengharapan yang baru, sehingga kita boleh bersukacita. Yang kedua, kita menyambut tahun baru Imlek dengan hati penuh syukur kepada Allah, bukan kepada dewa-dewi, apalagi dewa dapur, ya.
bukan kepada nenek moyang. Ya. Kalau sampai saat ini kita ada dan masih hidup, itu semua semata-mata karena anugerah, karena karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita hanya menyembah dan melayani Allah saja, pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tidak menyembah ciptaan, apalagi ciptaan manusia atau buatan tangan manusia. Hanya kepada Allah saja kita menyembah. Dialah yang maha kuasa dan yang maha kasih. Dan yang keempat, sambil bersirahturami mengunjungi sanak keluarga di hari raya Imlek sebagai anak Tuhan, jangan lupa untuk menyelipkan kabar sukacita Injil bagi mereka yang kita temui, bagi mereka yang belum percaya kepada. Setiap adat istiadat memiliki sisi baik dan buruk. Yang baik dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan kita terima, dan kita menolak jika itu bertentangan dengan firman. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sangat berbahagia, sebab kita telah menerima kasih dari Allah melalui Yesus Kristus yang sudah mati menggantikan dosa-dosa kita, tebus dosa-dosa kita, sehingga kita adalah orang yang paling berbahagia dan penuh hoki. Dialah yang menyelamatkan dan meluputkan kita dari api neraka yang kekal. Dialah yang menjaga dan melindungi, sehingga dengan hati yang teguh kita dapat senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan saja. Di tahun baru Imlek nanti, mari kita saling mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudari kita, terutama juga di dalam hati.